Kita ketemu lagi ya setelah 1 minggu semuanya beraktivitas, bekerja, asik dengan keluarga masing-masing. Saat ini kita mau bersama-sama datang kepada Tuhan untuk menyembah dan memuliakan Dia. Sebelumnya saya akan membaca beberapa pengumuman. Mari kita simak bersama-sama. Untuk petugas minggu depan tanggal 19 Juni 2022 untuk ibadah minggu pagi, pengkhotbah akan dilayani Bapak Pendeta Timbul Wahono, pembawa acara Saudari Angel, singer Saudari Kela dan Saudari Mawar, pemain musik Saudara Samuel, Saudara Yaskiel, Saudara Anam dan Saudara Daniel Eka. Sound system Bapak Roli Putranto, pengukur suhu Saudari Gabriel Lintang. Kemudian untuk Gereja Baptis Indonesia Cabang Giri akan dilayani Bapak Wong Yudi dan Cabang Jati Bapak Jordan. Untuk ibadah minggu sore di Gereja Baptis Indonesia Anugerah, pengkhotbah Bapak Pendeta Timbul Wahono, pembawa acara akan dilayani Bapak Anwar Sanusi, singer Saudari Elena dan Saudari Vincent, pemain musik Saudara Ayi, sound system Bapak Ari Muriantoro. Gereja Baptis Indonesia Anugerah juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara dalam 1 minggu ke depan. Tanggal 13 Juni ada Ibu Abigail Sri Eka, tanggal 14 Juni ada Bapak Jakob Terang Budi Utama Rusmian TH, tanggal 15 Juni ada Ibu Titi. Ada yang hadir sore hari ini? Baik, Gereja Baptis Indonesia Anugerah mengucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya ada Persekutuan Pria Baptis Indonesia SBB di Yogyakarta, sudah dilaksanakan tadi siang di Rumah Hijau. Kemudian doa dan puasa Rabu sore tanggal 15 Juni 2022 pukul 6 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Firman Tuhan akan dilayani Bapak Pendeta Dr. Andes Chandra Jeteri, MC Ibu Sri Sulistiorini, pemusik Saudari Melody. Doa fajar Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 5 pagi bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Persekutuan Kaum Muda Baptis dan Persekutuan Kaum Remaja Baptis hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 6 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah dengan acara nonton film. MC akan dilayani Saudara Felix, pemusik Saudara Daniel Yoga Satria. Wanita Baptis Indonesia Raya Utara BPD Yogyakarta akan bersekutu bersama pada hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 pukul 4 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Firman Tuhan akan dilayani dari Gereja Baptis Indonesia Sidomulyo, doa dan persembahan dari Gereja Baptis Indonesia Bukit Zaitun Balangan. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mempersembahkan untuk Gereja Baptis Indonesia Anugerah berupa tanaman hidup dan pot bisa diberikan kepada Mbak ini. Kemudian ada beberapa pengumuman tambahan. Persekutuan Perdana dan Koordinasi Munduh WBI Rayon akan dilaksanakan di hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 pukul 5 sore bertempat di Gereja Baptis Indonesia Anugerah. Kemudian ada IBYC tanggal 8 sampai 9 Juli 2022 secara online via Zoom pukul 13.30 sampai 18.00. Pendaftaran dengan harga 15.000 dikumpulkan ke Ketua PKMB yaitu Mas Agung. IBYC diadakan untuk membentuk generasi muda yang bangga dengan identitas baptis, memiliki iman yang semakin kuat dan bertumbuh. Pendaftaran akan ditutup tanggal 19 Juni 2022. Pendaftaran tinggal 1 minggu lagi. Jadi silakan kaum muda baptis, remaja baptis mendaftar kepada ketuanya untuk ikut IBYC di tahun ini. Itu saja pengumuman gereja kita. Kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan bagi setiap kita untuk mengambil waktu bersaat teduh. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup, bibirku akan memegahkan engkau. Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Tuhan, kami bersyukur pada malam hari ini. Engkau sudah memanggil kami dari rumah kami masing-masing untuk kami boleh memenuhi ibadahmu pada sore hari ini. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita. Biar segala kekhawatiran, segala hal
yang kita pikirkan, yang membuat hati kita resah, kita percayakan padanya. Malam hari ini, mari kita mengingat kebaikan-Nya yang ajaib, penyertaan-Nya yang sempurna. Oleh setiap hati kami, oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu, Tuhan. jangan lupa berselalu pada setiap Jangan lupa keselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu. Heran dan besar bagiku, hati kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di
ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Ternyata sempurna, rencana-Mu penuh damai, aman dan sejahtera bagi tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu Tuhan. Kami mau merasakan hari-hari dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami mau mengingat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, hari lepas hari. Meskipun kami tidak mengetahui rencana-Mu, meskipun kami sulit memahami maksud dan tujuan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami, apa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi mulai sore hari ini, Tuhan, kami mau belajar memahami dan mengingat setiap kebaikan-Mu. Kami mau lebih sabar lagi. Malam hari ini, Tuhan, kami menyerahkan setiap hal yang boleh terjadi dalam hidup kami dalam tangan kuasa-Mu. Kami mempercayakan hidup kami lebih lagi, Tuhan. Kami bersyukur, Tuhan, malam hari ini Kau masih izinkan kami untuk bersama, untuk kami boleh bertemu satu dengan yang lainnya, untuk kami boleh bersekutu beribadah bersama. Kami bersyukur, Tuhan. Dan malam hari ini, Tuhan, mari Kau merawat setiap kami, memperbarui setiap kami, menguatkan setiap kami, Tuhan. Dan kami siap untuk dikuatkan, kami siap untuk dipulihkan, kami siap untuk diperbaharui melalui setiap ujian dan melalui firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati ibadah kami dari awal dengan ke akhirnya, Tuhan. Engkau yang memimpin setiap kami. Mari Roh Kudus melawat setiap kami. Terima kasih, Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk boleh berdiri. Boleh buka Alkitab kita bersama. Mari kita buka di 1 Korintus 2 ayat 7-9. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 2 ayat 7-9. Sudah ketemu? Masih mencari. 1 Korintus 2 ayat 7-9. Sudah ketemu, Bapak Ibu? Sudah? Kita baca bersama-sama dengan keras ya. 1, 2, 3. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang bersembunyi di dalam rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak akan timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita duga, Tuhan sediakan bagi kita. Kita pujikan bersama nyanyian pujian 208. Tak dapat aku duga. Kita pujikan semua ayat. Kepada Yesus Allah terbaring hatiku, keindahan Tuhan ku ada pada yang baru. Sungguh amat
ke depan, setelah kita melangkah keluar dari gereja pun kita nggak tahu apa yang terjadi. Tapi mari kita bersama percaya bahwa bagi kita yang mengasihi Dia, Tuhan sediakan banyak hal. Amin. Kita pujikan bersama-sama dengan sukacita Allah sanggup menyediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Tapi
Tapi di setiap masa itu Tuhan ada. Tuhan hadir untuk setiap kita. Kita akan membawa setiap doa syafaat kita dan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bersama. Bila Tuhan mengizinkan segala sesuatu terjadi, mari kita percaya bahwa semua untuk kebaikan kita. Berkati bangsa dan negara kami dengan segala kelimpahannya daripada Engkau Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami dengan hikmat kebijakan di dalam Tuhan Yesus. Sehingga mereka dalam menjalankan roda pemerintahan ini sungguh-sungguh diberkati Tuhan dan sungguh-sungguh seperti kehendak dan rencana Tuhan untuk
bangsa ini semakin maju, semakin berkembang, semakin sejahtera. Karena kesejahteraan bangsa ini adalah juga kesejahteraan kami semua. Untuk itu Tuhan, kami menyerahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Meski kami kadang tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi kami percaya segala sesuatu terjadi karena izin Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk gereja di mana kami boleh mengabdi saat ini, kami boleh melayani, bergabung bersama-sama. Tuhan akan memberkati gereja kami ini Tuhan, di mana Tuhan banyak pergumulan demi pergumulan yang Tuhan percayakan kepada kami. Kami terus berdoa supaya Tuhan berikan kesatuan hati, kekompakan di dalam diri kami, untuk kami terus dapat melayani Tuhan, untuk kami dapat menyatukan visi misi yang Tuhan taruh kepada kami, sehingga kami dapat mengerjakan visi misi itu untuk mencapainya dan nama Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Anggaran di tahun ini sungguh besar. Kami menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu, supaya Tuhan sendiri yang akan turun campur tangan, membukakan tingkap-tingkap langit Tuhan untuk mencurahkan berkat-berkat-Mu, mencukupkan anggaran yang kami perlukan di tahun ini. Kami menyerahkan setiap program yang kami ajukan Tuhan, yang kami pikirkan, biarlah semuanya untuk kemuliaan-Mu dan untuk menjadi sarana di dalam pertumbuhan perkembangan gereja ini semakin maju, semakin berkembang, dan untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Kami terus berdoa memohon belas kasih Tuhan untuk jiwa-jiwa yang baru, supaya Tuhan boleh juga tambahkan kepada kami untuk mengisi bangku-bangku yang kosong ini, untuk hidup bersama-sama melayani Tuhan, untuk mengabdi kepada Tuhan, memuliakan dan mengembangkan seperti apa yang Tuhan inginkan kepada kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk pergumulan kami dalam proses izin untuk membangun. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu lembaga-lembaga yang terkait. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan berkati, supaya mereka pun diberikan kelemah lembutan, diberikan kegerakan hati oleh kuasa Roh Kudus, sehingga mereka dalam menangani semuanya biarlah itu seluruh dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan kami mempersiapkan diri, Tuhan juga akan memberkati jemaat Tuhan dengan kekompakan, dengan kesatuan hati untuk memohon kepada Tuhan. Demikian juga kami berdoa supaya Tuhan juga curahkan dana yang kami perlukan dalam membangun ini. Tuhan persiapkan sedemikian rupa sehingga rumah Tuhan ini akan menjadi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih dalam kondisi yang kurang baik dalam kesehatan mereka, khususnya kami berdoa untuk Ibu Ii yang pasca kecelakaan. Tuhan akan memberkati dalam pemulihan, dalam segala sesuatunya. Tuhan juga memberkati untuk Pak Anwar yang saat ini juga sakit. Tuhan juga tolong, Tuhan berkati, jamah dengan kuasa darah Yesus Kristus keluarga ini Tuhan, supaya dapat memulihkan keberadaannya untuk terus hidup bersandar penuh kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang lainnya yang masih dalam kondisi yang pemulihan. Tuhan juga akan terus memberkati. Tuhan akan tolong campur tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk lembaga-lembaga baptis beserta dengan organ-organnya, baik yang ada di pusat maupun daerah. Tuhan akan memberkati hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini. Tuhan juga memberkati mereka. Kami berdoa juga untuk mengucap syukur atas berkat Tuhan, di mana anak-anak kami sudah menyelesaikan ujian, namun ada yang masih melanjutkan ujian. Tuhan juga tolong mereka, berikan mereka hikmat, berikan mereka ketekunan, sehingga mereka dapat melayani Tuhan. Yang saat ini membutuhkan untuk sekolah yang lebih lanjut, Tuhan juga persiapkan yang terbaik. Biarlah sekolah yang dituju adalah rencana Tuhan untuk membentuk karakter hidup mereka sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang membutuhkan pekerjaan maupun yang teman hidup pergumulan. Kami serahkan di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan juga tolong mereka, Tuhan campur tangan atas hidup mereka. Setiap pergumulan mereka, Tuhan jawab tepat pada waktu Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami mau menikmati berkat-Mu melalui kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami, buka hati pikiran telinga kami,
supaya kebenaran firman Tuhan tertanam dalam diri kami dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Mari ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu yang kudus. Berkati urapi mulut lidah hamba-Mu yang terpercayakan dalam menyampaikan firman Tuhan, supaya apa yang disampaikan adalah isian Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi atau selamat sore? Sore ya? Iya, selamat sore jam 6. Sore jam 6 ya. Wah, ini Pak Dalijo sudah lama. Sudah sehat, Mbak? Sudah ya? Terima kasih atas petunjuk Bapak Pendeta. Waktu singgah ke rumah saya baru sakit tidak dapat berjalan untuk berdoa kepada Tuhan. Ternyata tiap mau tidur berdoa sekarang sudah berjalan jalan. Amin. Wah, luar biasa. Tepuk tangan untuk pembelaan Tuhan. Ya, saya tidak tahu tapi Mbak Dalijo datang. Begini ya Bapak. Oke. Masih Pak Pendeta. Maaf ya. Pak Pendeta berkunjung ke tempat kamu. Mengapa Pak Dalijo kok tidak nafkah? Kalau sakit ini. Bapak Pendeta suruh mohon doa kepada Tuhan Yesus Kristus. Oke, kayak gitu. Terus berdoa sambil pegang sini. Nah, berdoa saya itu salah apa benar ya? Saya begini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Hamba mohon disembuhkan penyakit saya yang ada di tangan kanan. Di kaki kanan. Semoga Tuhan Yesus Kristus yang ada di berkat kudus memberikan sehat pada kaki kanan saya supaya berjalan normal. Kira-kira ya berapa kali ya? 3 kali. Begitu. Amin. Itu berdoa salah atau benar? Nah, baik. Padahal ya saya mengikuti belum lama di sini. Saya belum masuk pada baru. Kira-kira ya baru 2 bulan. Diajak ponakan saya. Dulunya tidak mau kemana-mana. Ponakan saya mengajak supaya masuk. Saya ikuti petunjuk dari ponakan saya. Ya, ada apa namanya kalau orang Jawa patokane guna nuwun, itu kalau orang Jawa dulu itu. Tapi ya maaf ya, pada akhirnya saya dapat berjalan lagi. Amin. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Bukan berarti kita Tuhan Yesus kok ditebus, tetapi kita ucapan syukur kita karena Tuhan memperhatikan anaknya. Memang Mbak Dalijo kemarin sakit, tapi puji Tuhan hari ini boleh disegarkan kembali. Kemarin ingin menyampaikan kepada saya untuk bersaksi, tapi saya tadi nggak lihat masalahnya, tapi sudah bersaksi ya untuk Bapak Ibu Saudara, diberkati Tuhan dengan kesaksiannya. Amin. Ya, saya berharap Bapak Ibu Saudara diberkati. Ada yang baru hari ini? Baru pertama kali hadir tempat ini? Oh, dari gereja Baptis Telgep Solongan Rumah. Oh, oke. Berarti kenal saya dong? Enggak. Saya nggak terkenal ya, berarti ya. Pak Niko ya? Pak Niko. Oke, terima kasih. Salam buat Pak Niko ya. Tuhan Yesus memberkati. Ada lagi? Oke, Mas siapa? Andri. Iya, Mas Andri. Mas Andri ini temannya Mas Ivan, teman kita semuanya juga, begitu ya. Puji Tuhan, kita bisa bersama-sama. Ada lagi?
Saya ucapkan selamat datang juga untuk Pendeta Agung bersama dengan keluarga. Terima kasih Bapak Pendeta sudah berkenan bersama-sama kita di tempat ini. Beliau melayani di Gereja Baptis Prada ya Pak ya? Ya, di Surabaya. Ini luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pada sore hari ini sungguh luar biasa. Waktu Tuhan, waktu yang tidak kita pikirkan, tapi semuanya adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Menyambung kebenaran firman Tuhan, minggu yang lalu saya menyampaikan tentang anak yang hilang. Anak yang hilang, di mana anak yang hilang ini dalam perumpamaan anak yang hilang dalam Lukas pasal 15 ayat 11 sampai 32 itu kita seringkali hanya mengira bahwa anak yang bungsulah yang hilang. Tetapi ketika kita memahami semuanya, ternyata dua-duanya pernah hilang, menjadi anak yang hilang. Kalau anak yang bungsu, dia hilang karena dia menghabiskan segala sesuatunya dan dia pergi meninggalkan keluarganya. Pergi meninggalkan keluarganya untuk menghabiskan harta kekayaannya. Dia menggadaikan hak warisnya kepada orang lain. Artinya dia menjual hak warisnya. Kalau kita perhatikan di situ bagaimana warisan kita bukan hanya di dunia ini, tetapi warisan kita adalah warisan surga. Dan itu dijual oleh anak si bungsu ini. Tetapi dalam kehidupannya si bungsu melakukan dalam mengalami perjalanan hidupnya, si bungsu menyadari akan kesalahannya. Lalu dia bertobat dan kembali lagi kepada keluarganya. Disambut dengan sukacita oleh bapaknya. Tetapi anak yang sulung di situ dia setia kepada Tuhan, setia kepada bapaknya. Dia disuruh apapun taat setia dan melakukan semua yang terbaik untuk bapaknya. Tetapi ternyata dia tidak memahami kedekatan dirinya bersama dengan Bapa. Dia tidak memahami untuk apa dia melakukan semuanya itu. Sehingga ketika dia melihat si bungsu datang dan disambut dengan sukacita oleh sang bapa, dia merasa iri hati. Anak si sulung merasa iri hati. Anak si sulung merasa kecewa terhadap bapa. Kenapa? Si bungsu yang sudah menghabiskan segala harta kekayaannya disambut begitu rupa, begitu megahnya, tetapi saya yang bekerja siang dan malam melayani sang bapa, saya tidak pernah disambut seperti anak si bungsu. Karena dia tidak memahami kedekatan hatinya bersama dengan Bapa. Inilah yang menjadikan dia sebagai anak yang hilang juga. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa si sulung ini dikatakan juga anak yang hilang? Kedekatannya dengan Bapa tidak dipahami. Mengapa ini terjadi? Salah satu hal yang menjadikan dia sebagai anak yang hilang karena dia tidak ada komunikasi yang baik. Kemungkinannya seperti ini. Tidak memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan. Mungkin saja komunikasinya terhambat ketika dia merasa dia sungkan kepada bapaknya. Aduh, aku sungkan dengan bapakku. Bapakku itu, wibawanya terlalu. Jadi saya mau ngomong itu nggak enak, gitu ya. Nah, tetapi bapaknya ini sebetulnya lembut, hatinya lembut. Dia mengatakan, kenapa kamu begitu, anakku? Dibuktikan dalam Lukas itu. Kenapa kamu marah? Bukankah kakakmu pulang dengan suka? Dia kembali dari hilang dan kita menemukannya. Harusnya kamu bersukacita juga, tetapi anak sulung tidak melakukan itu. Karena dia tidak paham dengan hal itu. Nah, dalam kehidupan saya dan saudara menjadi orang Kristen pun seringkali kita seperti anak sulung ini. Kita melayani Tuhan demikian rupa, kita ambil bagian setia begitu rupa, tetapi ketika kita melihat ada orang yang baru kok disambut dengan begitu rupa, kita, aku yang sudah lama di sini kok didiamkan saja ya.
seperti itu. Rasanya kok, wah ini pasti dia pendetanya nyambut yang senang-senang saja seperti itu. Nah, ini perlu diperhatikan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara berdoa untuk bangku-bangku yang kosong ini supaya diisi dengan penuh, visi misi kita untuk 500 jiwa ke depan dalam 5 tahun bisa terwujud, maka kita harus mempersiapkan diri. Ketika Tuhan memberkati itu, kita harus siap. Nah, bagaimana supaya kita dekat dengan Bapa, berkomunikasi di dalam Efesus pasal 1 ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kedekatan si sulung bersama dengan si Bapa, kenapa dia tidak memahami? Ternyata si sulung ini tidak mengenal bapaknya dengan baik. Kenapa dia tidak mengenal bapaknya dengan baik? Rasul Paulus menyampaikan di situ, bagaimana kita harus mengenal Bapa kita. Perlu pertolongan kuasa Roh Kudus. Perlu adanya peranan daripada Roh Kudus. Nah, bagaimana kita bisa mengundang Roh Kudus? Berbicaralah kepada Bapa kita. Bagaimana kita bisa berbicara? Berdoa. Kalau Bapak Ibu Saudara memahami tentang doa, doa itu ada 3 huruf. Apa? Doa. D, O, A. D, dialog. O, orang. A, Allah. Dialog komunikasi. Doa itu komunikasi antara manusia bersama dengan Allah, antara orang dengan Allah. Ini yang perlu diperhatikan oleh kita. Supaya saudara-saudara mengenal orang lebih baik, kita harus perlu komunikasi. Supaya kita mengenal Bapa juga perlu berkomunikasi. Ketika Mbah Dalijo sakit punggungnya, kenapa Mbah Dalijo tidak datang Pak Cahyo? Saya tanya. Sakit Pak punggungnya. Jadi kalau berjalan atau duduk itu sangat sakit begitu. Terus saya berkunjung ke sana. Saya tanya, "Loh, Mbak, nopo?" Pantat saya yang sini sakit Pak ini. Tapi kalau berjalan dia harus duduk begini, tidak terasa sakit. Saya sampaikan kepada Mbah Dalijo, Mbah, yuntumu, Mbah Dalijo punya pergumulan apa? Ini saya sakit, supaya sembuh gimana caranya? Yuk berdoa, komunikasi, minta sama kita. Ya, saya mengajarkan doa yang sederhana tadi saja. Saya sampaikan, pegang tangannya Mbah. Tuhan itu punya kuasa dan Tuhan mampu memberikan kuasa kepada Mbah. Atas nama Tuhan Yesus kan. Tuhan Yesus ngomong Mbah. Saya ngomong seperti itu saja. Tidak perlu panjang-panjang. Tuhan itu tidak butuh panjang-panjang, tapi bagaimana hati kita dengan tulus memohon kasih Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali kita tidak memahami Bapa kita, tidak mengenal Bapa kita, karena kita terhambat dalam komunikasi. Namun di dalam komunikasi seringkali juga mungkin tidak terhambat komunikasi, tetapi komunikasi kita hanya searah. Artinya searah, saya dan saudara berkomunikasi kepada Tuhan, saya dan saudara meminta kepada Tuhan hanya untuk menuntut hak saudara sebagai orang Kristen, menuntut hak saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan Yesus harus mencukupi kebutuhan kita, Tuhan Yesus harus menjawab setiap doa kita, tanpa kita memikirkan apakah kita sudah memberikan kewajiban kepada Allah, apakah kita sudah melakukan kewajiban kita kepada Allah.
Begitu. Sehingga kita hanya berdoa seperti anak kepada orang tuanya, Pak, saya besok minta buku. Nah, seperti itu. Pak, saya besok mau sekarang. Iya, harus sekarang. Mintanya seperti itu, seperti anak-anak. Nah, tadi saya ada PBI bersama, pendeta menyampaikan seperti itu. Perbedaan antara anak-anak dengan orang dewasa. Anak-anak itu nek minta yo sak dek sak nyet kudu ndang. Begitu. Artinya apa yang kita minta yo harus dilakukan. Nek tidak dilakukan dia marah, kecewa. Itu anak-anak. Nah, seringkali kita juga melakukan hal itu. Tuhan, aku mau begini. Tuhan, aku mau begitu. Tuhan, aku begini. Harus dilakukan. Doa kita salah sehingga kita tidak mengenal Bapa dengan baik. Karena kita hanya berfokus kepada diri kita. Cobalah ketika kita berdoa, berbicara, berdialog kepada Tuhan, cobalah saudara mendengar apa yang dimau Tuhan. Melalui apa? Kebenaran firman Tuhan, berbicara kepada saudara-saudara. Melalui alam sekitar, Tuhan ingin berbicara kepada saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pandemi tahun yang lalu, sungguhnya Tuhan ingin berbicara kepada kita melalui COVID itu. Mungkin saudara-saudara selama itu sebelum COVID saudara sudah terbebas, nggak perlu Tuhan. Tetapi ketika digoncang semuanya dengan virus COVID itu, maka kita akhirnya takut untuk mati dan akhirnya kita berdoa kepada Tuhan. Ada komunikasi dengan Tuhan. Nah, segala sesuatu Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita dan kita mendengar. Harusnya seperti itu supaya kita mengenal kepada Bapa. Yang kedua, supaya kita mengenal kepada itu, Bapa berdoa meminta kuasa daripada Roh Kudus. Curahan daripada Roh Kudus itu, peranan Roh Kudus dalam diri kita, itu sangat penting Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Efesus pasal 1 ayat 17 itu mengatakan apa? Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kebenaran itu datangnya hanya daripada Tuhan. Roh kebenaran itu dari Tuhan itu sendiri. Nah, bagaimana kita supaya memahami kebenaran itu? Berdoalah, minta kepada Roh yang memberi kebenaran itu, supaya hidup kita senantiasa dituntun oleh Tuhan. Tuhan Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang mengerti, Allah yang memahami. Dari sekarang, dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, Dia tetap Allah yang benar. Pengetahuan, Dia sumber segala pengetahuannya ada di situ. Supaya kita lebih mengetahui, maka kita berdoa, memohon pencurahan daripada Roh Kudus itu. Nah, selain berdoa, apa yang harus kita lakukan? Bukalah hati kita supaya Roh Kudus itu ada di dalam diri kita. Bukalah Roh Kudus itu supaya Roh Kudus ada di dalam diri kita. Untuk apa Roh Kudus dalam diri kita? Supaya Dia memimpin, menuntun langkah hidup kita. Namun seringkali yang terjadi di dalam kehidupan orang Kristen pada saat ini, kita sudah membuka hati untuk menerima Roh Kudus hadir dalam diri kita. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita tidak kita anggap. Begitu. Kalau saudara berdua, duduk berdua, saudara cerita, tetapi yang saudara ajak cerita itu mainan HP sendiri. Saudara anyel enggak? Jengkel enggak? Jengkel loh? Nah, demikian juga kalau Roh Kudus ada di dalam diri kita, tetapi kita tidak menganggap Roh Kudus ada di dalam diri kita, seolah-olah Roh Kudus tidak ada. Artinya apa? Saudara tetap melakukan hal-hal yang tidak benar. Saudara tidak menganggap bahwa Allah itu mengetahui diri saudara melakukan segala sesuatu. Hidup saudara kebebasan, bebasnya kebablasan. Itu namanya mendukakan Roh Kudus. Artinya bukan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Yang terjadi malah rokok
Kudus yang ada dalam diri kita. Itu yang seringkali terjadi. Betul? Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Buka hati supaya Allah dalam Roh Kudus itu memimpin hidup kita. Dengan pemimpinan Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus yang menggerakkan hati kita, maka hidup kita akan semakin mengenal Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Anak si sulung tidak memahami itu. Makanya ketika dia mengatakan protes kepada bapaknya, "Loh Bapak, aku ini sudah mengerjakan segala sesuatu, aku sudah melakukan segala sesuatunya untuk Bapak, untuk keluarga, untuk rumah ini. Tetapi apa yang saya dapat? Saya tidak pernah namanya Bapak memberikan itu kepada saya untuk berpesta dengan teman-temannya." Menjadi pertanyaannya, loh itu punyanya siapa? Kalau itu punyamu, itu punyanya Bapakmu, seharusnya kita kan bisa melakukan semuanya itu. Begitu. Tetapi kenapa kamu tidak melakukan? Karena kamu tidak pernah minta. Karena si sulung ini tidak pernah berkomunikasi dengan Bapak, sehingga tidak memahami, tidak mengerti. Oh ternyata oleh lewat seperti itu ya istilahnya. Kalau ini diibaratkan seperti keluarga. Nah, dari sini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, jalin komunikasi dengan Tuhan yang baik. Kalau anak-anak secara rohani kita berdoa hanya memohon kayak seperti Jabas ini berdoa, ayo Jabas berdoa sebelum tidur seperti itu. Tuhan Yesus berkati kami mau tidur, saya mau beli mainan, mau ini mau itu. Nah itu anak-anak wajar, karena sukanya apa? Masih mainan. Yang dia pikirkan mainan, supaya bagaimana terwujud dia berdoa kepada Tuhan. Bapaknya, ibunya mendengar, ya toh mendengar. Oh, anakku pengen yang di sana kemarin, karena kemarin datang ke sana. Tuhan gerakkan hati bapaknya. Punya uang, datang ke sana dibelikan mainan. Dia senang, karena itu anak-anak. Tapi kalau sudah dewasa, tentu berbeda lagi. Nah, mari kita jalin komunikasi dengan Bapa yang baik. Curahkan kuasa Roh Kudus, peranan Roh Kudus itu sangat penting. Untuk itu bukalah hati kita. Buka hati kita supaya Roh Kudus ada dalam diri kita, dan biarkan Roh Kudus bekerja sebebas-bebasnya untuk memimpin kita, menolong kita, menuntun hidup kita, sehingga hidup kita diperkenan Tuhan, hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika Tuhan bukan tidak menjawab doa kita, ketika kita berdoa dengan apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan Allah yang dipikirkan Allah, tapi kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena apa? Segala sesuatu Tuhan punya rencana. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan memujikan nama Tuhan. Jadi seperti ini Bapa Kau setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Dia tak akan meninggalkan kita. Berdoalah supaya Tuhan mengubah hati kita seperti hati Bapa, setulus hati Bapa. Jadi seperti saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan petang ini. Apakah kita sudah mengenal hati Bapa dengan baik? Jangan sampai saudara sudah berlama menjadi orang Kristen, tetapi saudara tidak mengenal tentang kekristenan itu sendiri.
Saudara sudah lama menjadi pengikut Kristus, tetapi saudara tidak mengenal siapa yang saudara ikuti di dalam Yesus Kristus. Karena saudara menutup hati saudara, tidak membiarkan Roh Kudus yang ada di dalam diri saudara untuk bekerja, memimpin saudara, menolong saudara. Kau setia, takkan meninggalkan. Aku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu Tuhan, tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Aku setia, Bapakku setia, takkan meninggalkan. Dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku
biarkan kami menjadi anak-anak yang terhina karena ada keiri-hatian di dalam hati kami, ada kedengkian di dalam diri kami karena kami tidak memahami hati Bapa. Kami tidak memahami, tidak mengenal hati Bapa. Kami berdoa, kami memohon curahan kuasa Roh Kudus atas diri kami, supaya kami semakin mengenal dan terus mengenal akan Bapa yang penuh kuasa, yang penuh melakukan segala sesuatu, sanggup untuk melakukan semuanya bagi kami. Ya Tuhan Ibu, di dalam Yesus Kristus, ubah hati kami Tuhan seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasih. Biar mata kami seperti mata Tuhan yang memancarkan kasih. Untuk itu Tuhan kami berdoa, kami memohon belas kasih Tuhan. Kami berdoa untuk semua yang hadir saat ini, demikian juga yang ada di rumah, yang mendengar kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Supaya Tuhan curahkan Roh Kudus atas diri mereka semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka memiliki hati seperti Bapa, peduli dengan sesama, bersukacita atas domba yang hilang, yang kembali kepada Bapa, bersukacita atas petobat-petobat yang baru yang datang, karena mereka beroleh kasih daripada Bapa. Kami saat ini Tuhan mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kami terima saat ini, supaya apapun yang kami terima, supaya Tuhan meteraikan di dalam diri kami, hati kami, dalam darah Yesus Kristus, sehingga kami mengaplikasikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau meninggalkan tempat ini. Biarlah dalam rangkaian ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhir sampai saat ini, melalui puji-pujian yang kami naikkan, kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, demikian juga persembahan persepuluhan yang sudah kami persiapkan dari rumah. Tuhan akan memberkati, Tuhan akan menguduskan, menyucikan, supaya Tuhan juga akan kami boleh mengambil bagian untuk memperluas kerajaan Tuhan melalui gereja ini. Itu semua menjadi rangkaian ibadah kami untuk kami persembahkan sebagai doa yang harum untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan seluruh pergumulan kami dalam tangan kasih-Mu, dan kami mau meninggalkan tempat ini. Kami mau pulang, pimpin dan sertai hidup kami, perjalanan pulang kami, supaya kami menemui keselamatan, damai sejahtera, membawa sukacita di dalam Yesus Kristus. Karena hari ini adalah sukacita yang besar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita pulang dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan akan memberkati engkau dengan segala kelimpahannya. Diberkatilah kehidupanmu, sinarilah wajah Tuhan dalam kehidupanmu. Kiranya damai sejahtera sukacita di dalam Yesus Kristus, persekutuan penghiburan yang melalui kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhanmu memberkatimu, Tuhan melindungi menyinarimu, memberi kasih karunia. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, karunia. Damai sejahtera bagi Tuhanmu.
Amin. Gereja Baptis Indonesia Negara mengucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Saya persilakan bagi Bapak Saudara yang ada di bangku selatan boleh meninggalkan ruangan gereja terlebih dahulu melalui pintu di depan. Monggo Bapak Ibu yang di bangku selatan boleh terlebih dahulu. You